Oh ya, aku pernah bilang gak sih, aku demam panggungnya ketawa. Jadi aku bakal banyak ketawa nanti, maaf ya. Tamu mahal ini guys. Hah? Tamu mahal. Tamu mahal. Ih, jangan ngerasa bukan tamu mahal. Kadang Dibayar pakai Indomie juga udah seneng kok. iya juga sih. Aku juga kalau misalnya jadiin podcast gitu kan, podcast host gitu kan. Terus buat makan Indomie. Andy masukin tolong. Jokes to Pod. Insights from aspiring people. Yes, Jokes listeners, welcome back to Juxtapod, Insights from Aspiring People with your favorite host, Jonathan Brian Wijaya. Sorry for 1 week no episode ya, karena sudah terkena belum yes. belum. Semoga aja bisa ngundang siapa aja ya. Ya mungkin let's hope for Jerome Pauline, Alexandro Ruby, Aryo Pratomo dan sebagainya ya. Anyway, today this episode boleh lah ya kita pakai aku kamu. Asik, karena tamu hari ini sangat spesial. Gisel dan Iswara Widodo. Halo Gis, apa kabar? Halo, baik. Jojo apa kabar? Baik sih. You look so stunning. Thank you. Yeah. So, kalau misalnya aku tanya apa kabar hari ini, kabar Gisel gimana? Baik sih. Belakangan kerjanya ngapa? Kerjanya ngapain belakangan ini? Paling kalau akhir-akhir ini lagi sibuk sama project di kantor aja sih. Ah iya. Sama paling olahraga mungkin. Wih. Olahraga sama ya have fun aja sih. Iya sih, iya kan. Tapi gimana olahraga nge-gym gitu-gitu selama ini? Have fun kah? Atau? Fun sih, walaupun waktu awal kayak berasa berat ya. Iya. Karena kan jarang olahraga. Tapi lama-lama bisa sih. Iya. Udah terbiasa. Ya emang kalau misalnya aku kayak misalnya mau olahraga gitu, emang awal-awalnya yang mesti kita lakuin adalah hadapin malasnya sih. Iya, benar. Malas sih. Malesnya sama ya luangin waktu aja sih. Luangin waktu. Karena sebenarnya nuangin waktu menurut aku bisa, cuman ya rasa malasnya susah. Ya itu dia. Tapi kalau misalnya ditanya teman-temanmu, misalnya kalau misalnya teman-temanmu dengar ceritamu, teman-teman kenal Gisel, mereka akan bilang Gisel tuh orangnya seperti apa sih? Paling nggak jauh-jauh antara bawel atau cerewet. Karena aku suka ngomong, jadi kayak kalau misalnya ada apa yang seru aku cerita, ada apa lihat apa menarik aku cerita juga, atau apa pokoknya ngomong terus deh. Gitu. Jadi kalau aku diem pasti pada bingung karena aku diem. iya lagi kayak misalnya sesekali orang bicaranya paling banyak, itu hal yang biasanya orang-orang kayak ini orang ngomong kayak kebanyakan banget gitu ya. Ini orang ngomong baik banget sih. Tapi sekali yang diem, loh ini orang kenapa nih? Ini orang kenapa nih? Kamu nggak apa-apa gitu? Biasanya. Enggak, ya paling teman-teman nanya aja sih, kok diem gitu. Tapi itu sih biasanya paling kalau lagi capek aja sih. Iya capek, sih. Nggak terlalu banyak ngomong. So it means that kamu diceritakan sebagai seseorang yang cerewet dan bawel. Kalau juga di kehidupan sehari-hari, kalau dilihat di sosial media, salah satu yang sering kupantau yang di sosial media adalah dirimu suka dengan foto kucing. Iya. Ya kan, dirimu suka dengan foto kucing. Tapi the question is like apa yang membuat itu orang tuamu dan dirimu juga pengen pelihara kucing gitu? Dulu tuh sebenarnya di rumah tuh nggak ada peliharaan. Ada sih kelinci, tapi itu punya adik. Terus adik tuh waktu itu ngeliat kucing. Kalau seinget aku ya udah lama banget, soalnya kayak udah mungkin 10 tahun kali ya. Waktu itu ada kucing 3 warna datang ke rumah. Terus adik kalau seinget aku ya, dia minta pelihara waktu itu. Jadi tuh saya kira waktu itu kucing itu dipelihara. Terus gak lama ada beberapa kucing lain sih, dan ada juga kucing-kucing yang alhamdulillahnya masih bertahan sampai sekarang gitu. Masih ada.
Tapi kucing 3 warna ini ya sayangnya udah meninggal waktu itu, udah tahun berapa ya, 2019 kalau nggak salah. 2019. Tapi terus karena adik itu mau pelihara kucing, terus orang tua juga oke, jadi ya udah deh gitu pelihara kucing, jadi akhirnya nambah terus gitu sih sebenarnya. Iya sih. Karena kian hari kian sini orang kalau misalnya pelihara satu terus kayak kurang gitu ya, kurang banyak, jadi tambahin aja gitu ya. Iya. But how kayak perkembangan dirimu dan orang tuamu pelihara kucing dari dulu sampai sekarang gitu? Kayaknya gak ada bedanya sih. Maksudnya ya tetap seperti biasanya gitu, kucingnya dari kecil. Terus sekarang udah pada besar-besar. Dulu juga sempat ada orang tuaku ngambil kucing ada di pinggir jalan kecil. Terus sekarang udah gede. Sekarang udah gede. Udah berapa lama? Udah setahun lebih. Oh wow. Setahun sih, gak setahun lebih. Cepet juga ya kucingnya katanya. Iya, waktu itu waktu pas ngambil tuh kayak mungkin masih segini kali, masih kecil banget. Sekarang udah besar. emang enggak kerasa ya waktu ya gitu ya. So like what makes you feel that kayaknya menyelamatkan kucing yang kalau didengar dari cerita orang tuamu yang itu kita selamatin aja deh daripada dibiarin aja? Karena itu kan kucing kecil, terus kayaknya kesian aja gitu ya ada di pinggir jalan sendirian. Terus setelah dicek juga di sekitarnya tuh nggak ada ibunya juga. Jadi terus mungkin ya kita kan nggak tahu juga itu kucing dari mana ya, tapi ya gitu mungkin karena ibunya nggak ada, jadi itu kita ambil. Cuma biasanya kalau ada ibunya sih kita nggak itu, karena kan nggak ini ya, sebisa mungkin jangan dipisahin sama induknya gitu, apalagi masih sekecil gitu kan. Jadi terus ya itu karena memang nggak ada induknya aja sih makanya diambil. Iya, bener sih, karena nggak ada karena kalau misalnya ada ibunya pasti pelihara anak-anak kucingnya kan. Iya, tapi waktu itu pernah juga ada yang ada ibunya juga, ibunya dibawa juga. Sama anak-anaknya. Jadi terus ada ibunya masih ada di rumah sampai sekarang si induk kucingnya ini. Tapi anaknya sayangnya meninggal waktu itu. Iya. Karena aku lupa penyakit apa gitu. Tapi ibunya masih ada. Oh, jadi anaknya duluan berarti meninggal? Iya. Oh, induknya itu kan masih ada sampai sekarang. Ketahuan itu anaknya lagi sakit parah gitu? Lemes gitu sih, lemes terus seingetku dia ada ingusnya ya kalau nggak salah, aku lupa, itu udah lama banget sih. Iya. Tahun 2019 kalau nggak salah. Itu paling maksudnya paling yang dirimu sayang gitu kucingnya? Iya, itu kesayangannya keluarga sih, yang ini ibu anak ini. Tapi sebenarnya semuanya kesayangan juga sih, karena sama-sama aja kayaknya mereka juga kan di rumah. Saya ya kayak kasihan aja gitu, anaknya meninggal tapi orang tuanya masih hidup, kayak sayang aja gitu. How do you feel ketika maksudnya itu anak saat jatuh sakit akhirnya meninggal? Waktu itu kita bawa ke ini sih, klinik. Cuman terus karena nggak bisa ya, kita kan juga nggak bisa maksain ya untuk itu. Maksudnya memang udah waktunya gitu, ya udah nggak apa-apa sih gitu. Cuman terus seingatku sih induknya nggak punya anak lagi ya sampai sekarang ya, kayaknya nggak pernah punya lagi. Itu terakhir kayaknya. Iya sih, ya. Itu cerita yang sangat sedih sih sebenarnya ya. Tapi sekarang udah punya berapa kucing? 3. Siapa sih? Mochi, Goofy, sama Goofy apa Guppy? Goofy sebenarnya. Goofy, iya. Sama Koki sih sebenarnya namanya. Tapi aku manggilnya Mini karena dulu dia kecil banget kan. Iya. Ini kucing yang tadi. Iya. Itu. Aku manggilnya dulu Mini terus kebawa sampai sekarang, padahal udah nggak Mini juga sih dia. Soal 3 kucing 3 anak itu yang menurutmu paling mengenaskan atau mengesankan? Mengesankan. Ceritanya itu gimana? Maksudnya dalam konteks apa nih? Dalam pelihara 3 kucing itu yang paling mengesankan ketika mengadopsi sih sebenarnya. Sebenarnya paling mengesankan ya mereka bisa survive aja sih sebenarnya.
maksudnya masih bisa bertahan sampai sekarang, itu udah menurut aku itu mengesankan. Tapi pas cerita pas mereka mau adopsi itu juga ya, apa tuh? Paling mengesankan itu. Iya, cuman tapi maksudnya kayak ngelihat dulu mungkin waktu pas baru awal-awal ada tuh kan kayak masih kurus-kurus gitu ya, mungkin jarang makan gitu kan, tapi sekarang udah sehat-sehat tuh ya, itu termasuk mengesankan sih menurut aku. Tapi yang paling greget pas mau ambil kucing itu terus pelihara ke rumah tuh yang mana? Yang paling susah kayak mungkin yang ini, yang kecil ini kali ya. Yang dari pinggir jalan itu, karena kan dia dari kecil kan emang kayak lincah gitu kan, suka loncat-loncat gitu, jadi kayak agak-agak susah. Tapi dia sebenarnya nggak, kalau ada orang dia mendekat sih, nggak menjauh, cuman ya dia suka itu loncat-loncat kan. Ingat nggak sih dulu pernah yang dia loncat terus dia jatuh. Dia nyakar sih. Tapi ya sekarang udah gede, udah nggak gitu lagi sih. Mungkin udah gede, masa masih gitu-gitu juga sih kali kan misalnya kucing juga pengen dimanja gitu kan sama tuannya kali. Tapi dia susah dipegang sih. Tapi kalau dipegang dia kayak mau nyakar gitu. Cuman maksudnya ngajak main gitu loh, bukan nyakar jahat gitu. Cuman jadi susah aja kalau mau dipegang. Takutnya kita bingung antara itu dia tuh sensitif atau nggak sensitif aja gitu kali ya. Tapi let's go to where we have discussed about previously, is about the pandemic. Ya, when masih pelihara kucing waktu itu atau udah masih ya? Kan itu dari tahun berapa ya? 2016 apa 2017 aku lupa. Okay. Now, going back to the pandemic, that you said that let's ask about how's your pandemic feels like. Kaget sih awalnya, karena itu aku udah itu masa-masa aku akan lanjut ke kuliah kan. Terus jadi kayak apa ya, maksudnya jadi semuanya tuh serba pertama kali gitu menurut aku, karena kayak aku ujian online pertama kali. Atau sebenarnya ujian online kita juga sering ada sih ya di sekolah gitu kan pada dulu. Cuman kan ini bener-bener yang kitanya di rumah gitu, bukan kita di sekolah. Kita ujian di rumah, terus daftar kuliah juga apa segala macam itu kan di rumah juga apa. Jadi kayak awalnya agak bingung sih, ini gimana ya gitu. Terus juga kalau misalnya kita kurang informasi gitu, itu kita kalau mau bertanya kan juga karena kita nggak bisa keluar rumah, jadi mau nggak mau ya memang harus dari sosial media ataupun tanya ke guru dan teman-teman gitu ya. Jadi agak susah sih sebenarnya. Tapi overall sebenarnya dari pandemi itu walaupun banyak minusnya, tapi aku juga belajar banyak tentang hidup sih sebenarnya. Pandemic drives us all to something that we need to adapt about kan. Kayak untuk orang yang baru ngalamin pandemic setahun sekali itu kayak sebuah hal yang belum normal ya sebenarnya ya kan. Apalagi itu ditambah dengan pandemic itu kan artinya penyakit kan, banyak orang yang pengen terhindar dari penyakit kan. Tapi so you say that you had struggles with the pandemic by your academic education. Oh iya, itu jadi kan karena online gini-gini kan ini ya, kayak yang aku bilang tadi, itu pertama kali buat aku dan pertama kali untuk orang-orang lain juga sih sebenarnya, karena kan sebelum-sebelumnya nggak seperti itu ya. Aku sebenarnya kesulitannya waktu itu sempat di belajar, karena aku biasanya tuh kalau belajar seneng bareng temen-temen. Jadi kayak kalau misalnya aku nggak tahu apa, aku kan bisa langsung tanya ke temen kayak ini gimana sih gitu kan, ini maksudnya apa gitu. Terus kalau temenku ngerti kan ya bisa langsung dijelaskan gitu ya. Cuman kalau selama pandemi ini ya aku paling kalau emang mau sama temen-temen kan kita cuma bisa call aja ya, maksudnya kayak grup call atau apa gitu, kita belajar bareng-bareng. Dan paling kalau misalnya pun nggak grup call juga kita mesti carinya di Google ya, gitu, di Google gini. Itu susah sih menurut aku, karena aku juga dulu karena aku aku kan dulu SMA-nya jurusannya bahasa ya. Terus sedangkan kalau untuk masuk kuliah itu kan kita cuma ada IPA dan IPS ya. Jadi kita harus pilih salah satunya, dan karena aku
dulu sempet beberapa pelajaran IPS tuh aku dapat, aku pilih IPS juga karena selain karena itu aku juga jurusan yang kutuju itu kan juga masuknya ke soshum ya. Iya. Jadi aku ini kebetulan dulu aku pengen banget masuknya sastra. Aku dulu kayak pengen banget lah pokoknya gitu kan, kayak gue harus sastra gitu kan. Gue nggak mau yang lain gitu. Kalaupun memang terpaksa harus yang lain tuh memang harus yang bener-bener gue suka gitu. Jadi akhirnya waktu itu sempet coba tes beberapa kali. Apa itu sebenarnya cukup susah menurut aku karena persiapannya pun kan kita juga sendiri ya, kita belajar sendiri, pakai sana sendiri, dan apa ya, sebenarnya nggak kesana sendiri sih, maksudnya kesana sama orang tua, tapi maksud aku kan kayak ya kita udah mulai dewasa gitu ya, nggak yang kayak dulu lagi pas masih sekolah. Ini memulai membiasakan diri gini tuh susah menurut aku. Terus di tahun pertama itu aku nggak dapet satupun. Jadi kayak aku udah mungkin ada 3 atau 4 kali, dan itu di kampus yang beda-beda itu, tapi nggak dapet semua. Terus aku mikir apa kita coba lagi ya tahun depan gitu kan. Jadi tahun ini ya kita ini dulu deh, aku maksudnya kamu. Aku maksudnya kayak aku belajar dulu gitu tahun ini. Aku matengin lagi materi-materi yang aku mungkin belum paham gitu, yang kemarin yang di tes terakhir aku kurang, itu aku coba lagi belajar. Terus aku kan kayak walaupun ini kan nggak setiap saat belajar juga ya, ada kalanya aku juga nyantai gitu. Tapi waktu pas nyantai aku mikir, oke, aku nggak bisa deh kalau misalnya nggak ngapa-ngapain gitu, maksudnya kayak diem aja gitu. Sedangkan itu kan lagi pandemi, kita nggak bisa keluar rumah kan, kecuali emang perlu banget kayak misalnya ke supermarket atau beli yang dibutuhin kayak gitu. Cuman kalau untuk pergi selain dari itu kan kita nggak bisa ya, jadi kadang kan rada bosen juga. Terus waktu itu aku pernah di IG tuh ada iklan Singapore Education Fair. Terus aku ngomong ke orang tua aku, aku kayak pengen deh kesini gitu, aku pengen lihat gitu, siapa tahu ada yang aku tertarik, terus aku bisa coba. Terus sampailah kita ke sana, aku ada tertarik sama satu kampus. Terus aku tanya ke orang tua aku, boleh nggak kalau aku daftar di sini gitu, aku coba gitu. Oke, boleh gitu kan. Terus di situ itu menurut aku salah satu masa-masa paling menyenangkan sewaktu pas itu sih, yang setidaknya aku bisa enjoy selama aku di rumah aja gitu. Itu kan aku daftarnya di jurusan desain interior ya. Di situ karena oke lah kalau nggak sastra gitu, tapi kalau nggak sastra kan seperti yang aku bilang tadi, aku maunya emang aku suka gitu kan. Dan aku suka desain, tapi terus aku mikir-mikir kayaknya dari semua desain ini aku paling cocoknya di sini. Jadi aku akhirnya daftar di situ. Aku diminta untuk siapin portfolio. Dan itu aku sebenarnya awalnya agak bingung karena kan waktu pas daftar sastra itu kan nggak pakai portfolio sama sekali ya. Jadi ini gimana ya gitu. Kok bingung. Tapi terus akhirnya setelah searching gitu kan, nih gimana sih gini, lihat reference segala macam, akhirnya jadi. Dan itu juga butuh waktu yang agak lama sih sebenarnya, mungkin kurang lebih aku lupa sebulan ya, kalau nggak salah sebulan tuh baru kelar. Dan itu juga sempet diminta gambar-gambar yang berhubungan sama interior ya. Dan aku kan masih belum ada pengetahuan yang banyak tentang interior. Jadi pada saat itu aku cuma gambar sesuai yang aku pelajari di Google aja gitu, gini. Tapi terus untungnya jadi sih, walaupun setelah sekarang aku lihat, aku sekarang udah kuliah desain interior. Terus walaupun nggak di kampus yang itu ya, karena waktu itu ada satu dan lain hal aku nggak ambil offernya, aku keterima waktu itu. Ya sekarang setelah kuliah desain interior aku lihat lagi kayak ini mah banyak banget salahnya gitu kan. Cuman kan ya dulu namanya juga kan belum ngerti ya gitu. Jadi ya gak masalah sih, kan kita udah belajar juga sekarang. So the way that you say ketika kembali lagi, ketika sudah sampai titik ini, kemudian balik lagi kepada yang dirimu yang dulu, yang waktu pertama kali gambar itu buat di portfolio. So how would you say about your improvement ketika setelah saat ini ya? Jauh sih. Jauh sekarang jauh lebih baik. Maksudnya nggak yang bagus banget juga sih sekarang, tapi setidaknya kalau dibandingin sama dulu udah jauh lebih baik. Karena kan dulu itu bener-bener apa yang ku lihat di internet itu yang aku terapin di gambarku, walaupun nggak aku gambar sama persis kayak gitu, tapi maksudnya aku buat sendiri, tapi aku dengan cara yang sama seperti itu gitu kan. Cuman tuh setelah aku belajar lagi di kampus yang sekarang, itu kan ternyata
apa ya, sebenarnya tuh lebih kompleks daripada yang aku lihat di Google aja gitu kan. Kayak ternyata kalau gambar garis yang ini tuh mesti pakai apa skala-skala gitu atau apa. Soalnya dulu kan aku waktu pas portofolio kan udah gambar aja gitu kan. Yang penting jadi karena gitu kan. Yang penting karena kita ada gambaran gitu kan. Kayaknya gue bisa nih gitu apa walaupun perlu belajar banyak gitu kan. Terus ya udah gitu sih sebenarnya, udah belajar banyak. Terus juga gambar tuh dulu kayak kaku banget ya aku lihat gambarnya kayak pertama kali gambar di kampus dulu disuruh kan, kalau awal tuh kita harus gambar manual ya, nggak bisa langsung digital. Itu pertama kali gambar manual tuh aku liatnya kayak gitu kan. Tidak gitu. Kalau dulu sih berasanya bagus ya gitu kan, kayak udah bisa nih gue keren. Tapi sekarang kalau dilihat lagi ini mah nggak ada apa-apanya kok dibandingin sekarang gitu kan. Walaupun ya sekarang juga nggak sempurna itu juga sih, tapi ya lebih baik lah daripada dulu. Emang. So the way you would say the word improvement, the question that I would like to ask is, so to make someone saying that gue improve banget nih, without anyone saying that you are improve, karena kan mereka juga kadang-kadang nggak bisa melihat improve-nya mereka. Satu orang kan nggak bisa perhatiin banget kan. So how would you say kayak misalnya seorang ini bisa tahuan kalau dia tuh improve gitu, walaupun dia nggak pernah dibilang gitu sama orang-orang. Kalau aku ini ngomongnya karena aku interior design ya, jadi aku ngomongnya dalam konteks itu aja ya gitu. Boleh. Gimana caranya aku lihat orang improve itu biasanya paling mungkin kan ada beberapa gini ya, bukan beberapa sih, maksudnya kayak kita ngelihat karyanya orang ini sewaktu pas misalnya kita masih semester 1 gitu. Kita ngelihat karyanya si ini gitu kan. Oh seperti ini gitu. Terus waktu pas misalnya udah semester yang tinggi nih, semester 5, semester 6 gitu. Terus mereka nunjukin lagi nih karya mereka. Terus aku bisa lihat ini udah jauh lebih bagus dari yang dulu gitu. Yang dulu bagus tapi yang sekarang udah jauh lebih bagus lagi gitu dari dulu. Terus mungkin kalau untuk nulis, karena aku juga suka nulis ya dulu, karena kan aku pengen kuliah sastra. Kalau untuk nulis sih sebenarnya aku harus ngeliat ke tulisannya sih. Dulu aku pernah lihat tulisannya kayak gimana, terus ya berapa lama lagi setelahnya aku lihat tulisannya lagi terus ada perbedaannya gitu. Karena biasanya aku notice kalau ada perbedaannya gitu. Karena kan aku nggak tahu ya ini memang semua orang seperti itu apa enggak, tapi kalau aku biasanya suka merhatiin cara orang nulis apa, dan itu biasanya kalau kita memang sadar banget itu kan kalau ada bedanya dikit kita tahu ya. Nah itu aku dulu seperti itu aja sih sebenarnya, kayak ngelihatnya apakah dia ada perbedaan dari sebelumnya atau apa gitu. Tapi biasanya sih ya orang kayak seiring berjalannya waktu sih ya berkembang aja sih ya sebenarnya, maksudnya nggak ini pasti ada perubahannya walaupun mungkin nggak sebanyak itu, tapi pasti ada. Yang penting percaya aja sih. Nah emang because like you saying because we have the proof of what we doing from the first time, terus kita bandingin sama yang sekarang. Kalau itu misalnya dalam hal konteks non apa ya, nggak perlu pakai kertas gitu maksudku. Misalnya dalam permainan alat musik piano, atau misalnya alat musik seruling, piano biola gitu. Mungkin dari piano kali ya, karena aku main piano. Kalau piano aku ngeliat improvement aku dari dulu sampai sekarang. Itu dulu kalau main itu awalnya tangannya kaku, jadi misalnya gini. Ini kan kalau tangannya kan harus bulat, tapi ini ya maksudnya apa? Kayak jangan kaku gitu loh. Benar. Enggak lemes juga sih, tapi maksudnya kayak tetap ada powernya, cuman yang nggak kaku gitu loh. Kan gini gitu kan. Jangan kalau dulu kan main kayak bener-bener yang kaku banget. Itu hal-hal sekecil gitu tuh juga sebenarnya termasuk improvement, walaupun mungkin bagi sebagian orang nggak sadar ya gitu. Cuman maksudnya hal-hal kecil kayak gitu tuh bisa dihitung sebagai improvement juga. Karena itu kan membantu kita dalam melancarkan permainannya gitu ya. Itu sih paling. Iya, soalnya menurut pribadi karena kita melihat improvement tuh kalau kita tuh kadang-kadang nggak ngerasa improvement karena kita ngerasa orang lain lebih jago daripada kita. Iya kan? Karena kita ngerasa ini orang lebih baik nih
aku aja gini-gini aja gitu. Itu. Kalau aku mungkin ya memang benar ya, di sekitarku pasti banyak orang yang jauh lebih sukses dari aku, tapi Bener. aku mikir startnya orang itu kan beda-beda ya. Benar. Kita kan nggak tahu apa yang dia udah laluin untuk mencapai yang seperti sekarang itu. Dan apa ya, kalau kita juga percaya sama diri kita sendiri kita bisa seperti itu, aku yakin dengan niat dan semangat pasti akan bisa sih. Benar sih. Iya. So, back to the way you say improvement and the way you say dengan niat dan semangat. So, but dengan niat dan semangat kita akan bisa melihat improvement. How long do we have to say that? For as long as you can. Iya kan? Iya dong. Kita kan maksudnya kalau kita ngelakuin sesuatu ya memang kita harus selalu semangat dong. Ini apa namanya? Ya nggak bisa dong tiba-tiba nggak semangat gitu. Pasti kan hasilnya akan beda kalau kita semangat sama maksudnya kok niat sih. Kalau niat misalnya kita niat dengan tidak tuh kan pasti ada bedanya. Kerjaan kita sama aja kayak kita gambar gitu kan. Kalau kita buatnya niat pasti kan bagus. Cuma kalau kita nggak niat terus entah mungkin buru-buru atau apa kan pasti hasilnya nggak akan sebagus kalau kita niat kan. Tuh. Dan berarti menurut Anda, menurut kakak apa menurut Gisel sendiri menurut kakak sih, menurut Gisel sendiri berarti ada yang dinamakan patience. Patience. Ya. Sometimes people mungkin ya benar nggak sih katamu, kataku ini sometimes people have a short patience to see the improvement. Ada, mungkin aku juga pernah kok kayak gitu. Maksudnya aku salah satunya dulu pernah kayak gitu. Maksudnya kayak aku dulu juga ini, oke gambar gue jelek terus ya gitu. Kok ini sedangkan orang-orang kayak bagus, apalagi pakai ini teknik apa warna ini tuh kok bagus gitu. Sedangkan gue kayaknya kalau ngewarnain kok kayak ngeblok banget gitu ya. Gitu kan kayak jelek banget gitu kan. Tapi gini loh, memang sebenarnya kita mesti sabar sih ya gitu, sabar dan balik lagi ada niat dan semangat. Kayak misalnya kalau misalnya memang kita nggak bisa kayak tadi aku ngewarnain kok jelek gitu kan, itu paling ya cari tahu nih gue salahnya gimana sih gitu, salahnya gimana, terus apa yang mesti gue improve gini-gini, apa caranya gimana. Jadi nggak apa ya, nggak langsung udah capek gitu kan. Walaupun kadang gitu juga ya, kita ada kalanya kita kayak gitu ya. Cuman lebih baik sih ya kita cari dulu apa yang perlu kita improve, ya ini apa namanya, baru itu jangan nyerah juga sih sebenarnya. Dan itu perlu sabar menurut aku. Kalau kita nggak sabar ya gimana, nggak bisa kan. Itu dia. Karena mungkin beberapa orang lebih ke pengen serba instan, pengen kayak Roro Jonggrang 1 malam kelar. Nggak bisa dong. Mesti inilah apa namanya, ya mesti sabar sih sebenarnya. Sabar pokoknya paling utamanya sabar gitu. Nggak bisa kita pengen ini terus langsung kelar, nggak bisa. Anyway, we go back to the segment of the back to the pandemic. Ketika Gisel bilang kalau kalau mau butuh improvement harus dinamakan kesabaran. Masih ada 3 poin lagi. Langsung aja kita sebutin aja kali ya. The thing that you said about improvement, the thing that you said that improvement itu dibutuhkan kesabaran, improvement yang dibutuhkan niat dan semangat. Sometimes ada frasa yang bilang kayak gini, kita nggak bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Itu pandanganmu terhadap itu bagaimana? Itu sebenarnya konteksnya tadi yang itu sih. Aku udah 6 kali apa 7 kali aku daftar kuliah di kampus yang emang aku pengen tuh aku nggak dapet. Dulu sih awalnya sebenarnya nggak terima ya, kayaknya kayak kok yang lain dapet sih gue enggak gitu. Karena kebetulan teman-teman di sekolahku tuh itu banyak yang dapet kan, tapi terus aku enggak gitu. Terus aku mikir kayak jangan-jangan memang gue banyak kurangnya banget ya, gini. Tapi sebenarnya mungkin
di balik itu tuh akan ada sesuatu yang lebih baik lagi buat aku gitu. Aku mikirnya gitu karena walaupun awalnya denial gini ya, maksudnya kayak aku mikir aduh di kampus yang ini yang sekarang ini aku kan nggak kenal siapa-siapa gitu ya. Udah gitu aku kuliahnya telat. Apakah aku akan bisa beradaptasi gitu? Apakah aku akan suka jurusannya? Apakah aku akan dapet temen segala macam? Terus tapi ternyata bener Tuhan pasti akan ngasih kita yang lebih baik lagi karena di kampus ini kebetulan aku walaupun awalnya agak berat ya, tapi aku lama-lama enjoy sama jurusannya. Maksudnya aku bisa lama-lama pas aku udah mulai bisa ngerjain gitu tuh aku udah oh ternyata seru juga gitu. Terus juga aku kebetulan dapet temen-temen yang memang baik gitu kan. Maksudnya kalau ini tuh kita saling support gitu-gitu kan suatu pas kita kuliah gini-gini ya aku bersyukur aja sih sebenarnya walaupun dibalik aku waktu itu ketolak itu aku sekarang dapat gantinya yang lebih baik lagi gitu. Iya sih. So it means that sometimes we can get always what you want. You can't always have what you want gitu kan. Karena mungkin lebih ke itu mungkin karena dirimu juga belum sesuai lah ya apa yang diharapkan gitu ya, maksudnya belum perlu penyesuaian juga kan. So itu soalnya hal yang juga yang diperlukan itu juga urusannya Tuhan gitu, maksudnya kan itu dengan apakah dengan jalannya Tuhan atau tidak gitu kan. So it means that you have been a lot of struggling with knowing that 6 kali ujian. Ya 6 kali ujian dalam 7 untuk berusaha gitu kan. Nah, tapi masalahnya nggak dapet nih. So in this pandemic, so you said that hard work is not enough then? Enough. Karena gini, aku nggak dapet ya di yang 7 pilihanku pertama itu, tapi ingat kan tadi waktu pas itu kan aku cerita aku sempet belajar interior ya waktu pas ini, waktu pas selama aku proses 7 kali itu. Ini kan maksudnya hard work aku sewaktu pas aku belajar interior itu jadi kepake sewaktu aku kuliah karena memang ternyata kan aku kuliahnya itu. Jadi menurutku nggak ada segala hal yang aku lakukan tuh yang sia-sia gitu. Jadi semua pasti ada manfaatnya buat aku ke depannya. Gitu. Because I'm thinking that not all hard works are getting to get to something. It's not something we call luck. Iya, keberuntungan juga berperan sih dalam itu. Gimana ya? Maksudnya kalau aku sih sebenarnya kenapa aku waktu itu aku nemu quotes-nya itu hard work puts you where good luck can find you itu sewaktu pas aku daftar kuliah di Singapura. So aku berpikir kalau aku serius gitu yang ngerjain ini gini, gue bikinnya yang bagus, portfolionya pas segala macem, dan dibarengin dengan keberuntungan juga pasti ya gue akan bisa gitu dapat ke situ, dan pada akhirnya memang dapat walaupun nggak diambil ya gitu. Cuman ya itu berarti itu quotesnya bener. Iya bener. Terus kayak orang udah ntar minum dulu. Karena menurut aku karena setiap orang tuh nggak nerima dia udah kerja keras, dia udah banting tulang, kalah sama orang yang cuman bayarnya cuman nge-review makanan yang duitnya lebih banyak daripada. Kalau aku sendiri sih sebenarnya nggak ada masalah akan itu ya, karena menurutku kayak setiap orang tuh udah ada rezekinya masing-masing. Benar, gitu. Benar, iya. Jadi ya nggak ini sih, ya aku nggak masalah sih sama itu gitu maksudnya. Dan kalaupun memang tadi konteksnya susah menerima gitu ya, misalnya kok orang lain perjuangannya kayak nggak seberat gue, tapi terus kok dia dapat, kan kita nggak tahu ya perjuangan orang kayak apa gitu. Benar. Bisa aja ternyata dia memang perjuangannya berat tapi dia nggak cerita ke orang-orang, kan kita nggak tahu, dia nggak nunjukin gitu, dia nggak post di sosmed apa segala macam. Iya. Tapi ternyata dia berjuangnya ternyata lebih keras dari kita, kan kita nggak tahu juga. Benar. Kayak gitu. Dan kalaupun memang pas awalnya masih denial kayak gue nggak bisa sih gini-gini,
Itu wajar sih menurut aku, kayak misalnya aku dulu nggak keterima itu, kok bisa sih gue nggak keterima tapi teman-teman gue keterima, itu wajar kayak gitu. Tapi kan makin lama ya kita akan menerima gitu ya, biasa aja gitu. Terus kayak oh ya udahlah gitu, mungkin memang ya hidup seperti itu gitu. Kita nggak bisa selalu dapet apa yang kita pengen. Iya sih, soalnya karena setiap orang punya jalannya masing-masing gitu kan. Iya. Ngomongin soal orang, you also experience something ketika kamu bercerita kepada orang-orang dan kepada teman-temanmu itu, tapi tiba-tiba mereka menghilang dan tiba-tiba mereka say that they are going the way different path with you gitu. Ya memang sebenarnya hidup seperti itu sih ya. Misalnya kayak kita ketemu teman di mana, terus mungkin kita udah nggak di situ lagi ya, mungkin memang pertemanannya sampai situ aja atau gimana. Cuma menurutku itu nggak masalah sih, karena pasti akan ada orang yang baru berdatangan gitu, kayak gimana ya, maksudnya ya pasti akan ada aja terus gitu, people come and go. Tapi pasti kalau misalnya kita ada temen, kita udah nggak main lagi sama dia, bukan karena masalah sih, karena memang tiba-tiba mungkin lost contact aja gitu atau apa. Aku pernah kayak gitu dulu, tiba-tiba lost contact aja, tapi terus sewaktu pas kuliah ternyata aku dapet temen banyak banget gitu kan, dan sebagian juga jadi deket sama aku. Ya mungkin itu memang mereka gantinya gitu. Ini dan sampai sekarang kan juga masih main gini-gini. Iya. Nggak apa-apa. Mungkin memang ya. Malah aku pernah dengar ada orang bilang orang itu ada masanya. Oh iya. Tapi nggak tahu sih kalau menurut kamu gimana? Ya. Iya lagi. Ya emang orang tuh ada masanya. Karena mungkin terpisah karena satu lain dalam sebuah season gitu ya, setiap musim gitu ya. Jadi kayak maksudku ada kalanya di musim ini kita ketemu dengan satu orang, tiba-tiba orang itu di musim berikutnya dia pergi. Itu sih emang berarti orang akan ada masanya, benar. Nah, itu adalah 4 poin yang tadi kita udah bahas. Well done though. Ya. So, talking about people that talking about people yang biasanya kita ketemu di dunia nyata gitu kan. Ternyata juga ada orang-orang di dunia maya. Dan kita kenal dengan di dunia maya ini dengan cara viral. Kenapa tuh? So di eranya dimana semakin maraknya sosial media, itu menurutmu yang sering kena viral itu di sosial media mana? Kayak tergantung gak sih? Kayak kadang kita ngeliat ada yang viralnya di mana, di A, terus nanti tiba-tiba ada yang viralnya di B, di C gitu gak sih? Maksudnya kayak jarang di satu platform doang gitu loh. Pasti kan kayak ya beda-beda gak sih? Tapi ini gak selalu sama gitu kan. Tapi menurut dirimu yang paling stand out dibanding yang lain? Viralnya apa dulu nih? Aku soalnya biasanya paling kalau buka itu kan nyarinya kayak review makanan, mungkin makanan viral atau apa mungkin fashion masa kini atau gimana gitu. Kalau aku yang biasa lihat-lihat gitu sih aku paling di TikTok. Tapi itu memang aku nyarinya kayak gitu doang gitu. Ini maksudnya kayak viral makanan atau apa. Kalau viral makanan sih ya sebenarnya nggak cuma di TikTok doang sih, di mana aja ada gitu. Cuman aku biasanya nyarinya di situ aja sih. Kalau misalnya bingung mau makan apa gitu kan, buka TikTok deh gitu, kali ada yang menarik. Aku ngerasa juga TikTok tuh sebagai pengganti Google. Nggak juga sih, nggak juga. Aku ada mungkin aku nyari, misalnya aku nyari review makanan nih di TikTok gitu ya, terus ada orang saranin, oh nih ini enak gitu kan, nih di sini gitu. Terus cuma kan biasanya kalau review gitu kan dia cuma nunjukin apa yang dia pesen doang kan, tapi dia nggak nunjukin keseluruhannya, kecuali ada review beberapa yang memang dia masukin satu menu full gitu, yang ada kan biasanya kayak gitu di akhir menu, di akhir atau di akhir gitu kan. Cuma kan nggak semuanya seperti itu gitu. Jadi biasanya kalau udah nemu nih namanya gitu, misalnya restoran A atau warung A gitu, oke, kita lanjutnya ke Google, kita cari menunya di Google, gitu. Jadi sebenarnya dua-duanya berguna juga, gitu. Nggak condong ke satunya doang. Soalnya aku mikir kayak the way that we find something that we never know, misalnya Blok M atau dengan Jaksel atau
Jakpus, Jaktim gitu-gitu. Terkadang kan kita cuman menguasai di satu daerah doang. Dan sisanya tidak. Itulah kenapa aku misalnya di searching TikTok ya mungkin kayak makanan terbaik, makanan terenak di misalnya Jakpus atau Jaktim. Tapi sebenarnya kalau kamu cari kayak gitu di Google juga ada. Nah. Pasti ada kan, maksudnya kayak makanan terbaik di daerah ini, makanan terbaik di daerah itu gitu ada juga, gitu. Jadi sebenarnya menurutku ya dua-duanya sama-sama penting sih, nggak yang ini lebih penting daripada ini gitu, ini lebih menarik daripada ini, karena bagi aku dua-duanya berguna buat aku. Dan yang lebih cepat viral itu adalah dari sisi marketing berarti. Kayaknya ya. Ini ya, aku sebenarnya kurang ini juga karena aku biasanya cuma lihat review makan atau review produk sih biasanya aku kalau beli sesuatu tuh kayak lihat dulu gitu, nih reviewnya bagus nggak sih gitu, atau apa kayak nggak cuma makanan sih, make up apa segala macam kan aku biasanya lihat dulu reviewnya gini. Ya berarti mungkin kalau aku akan bilangnya ngasih sebenarnya marketing emang juga ya. Iya marketing lebih ke atau kalau aku lebih seneng kalau review tuh review yang bener-bener jujur gitu loh, karena kita bakal tahu banget ini produknya kurangnya apa sih, kecuali misalnya itu kita kayak kurangnya gini doang gitu, yaudah tetep beli deh nggak apa-apa gitu. Kan aku pernah gitu juga gitu, kayak gini doang kok gitu masih bisa lah gitu, tetep beli gitu. Iya soalnya kayak misalnya untuk mendapatkan sesuatu yang viral gitu ada yang dinamakan kita ngebait berarti kan. Gimana tuh maksudnya? Bait orang. Mancing orang untuk. Terus? Nah, berarti di era sosial media yang semakin marak ini orang akan semakin tertarik dengan halnya yang berbau-bau yang membuat mereka tertarik gitu dengan sebenarnya kalau ketertarikan orang itu kan beda-beda ya. Iya. Ada mungkin yang kayak kalau lihat video atau denger orang bukan ngebacain sih, ngomong gitu ya, itu dia lebih masuk ke dia gitu. Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang mungkin lebih suka baca kayak aku. Maksudnya kalau aku kalau ada review tuh kadang aku lebih suka baca nih, kayak misalnya kalau lihat review makanan tuh aku suka baca, misalnya ada paragraf itu tuh aku baca. Menurut dia gimana, tapi kan ada juga orang yang mungkin sukanya dibacain gitu kan. Ya gitu sih, maksudnya kalau ngikutin audiens sih sebenarnya orang beda-beda gitu kan. Iya sih. Gak semuanya sama. Karena juga setiap orang mempunyai pancar indera yang kuat di mana gitu kan. Tergantung. Ada yang lebih suka baca, ada yang lebih suka denger. Dan kalau misalnya kita mau tahu itu sebenarnya paling viral untuk membuat seseorang lebih viral, apakah kita harus apakah harus dari mancing emosi orang atau? Menurutku sih enggak ya. Karena gimana ya? Kalau aku soalnya kadang kalau udah bete ya udah bete jadinya gitu kan. Jadi kayak marketing yang bikin marah-marah gitu nggak akan nggak akan ngaruh di aku gitu. Maksudnya nggak akan berhasil karena aku biasanya kalau udah kesel ya udah kesel, nggak jadi gitu. Nggak jadi gitu. Jadi kalau menurut aku sih mendingan yang biasa aja. Iya, biasa aja sih. Soalnya karena maraknya cerita orang-orang itu sebenarnya baik banget ya berarti ya. Apa tuh? Cerita yang membuat viral itu ternyata banyak dan manusia juga nggak bisa ngambil informasi satu persatu gitu kan. Iya. So we almost at 1 hour, nggak tahu sih kurang atau lebih. Banyak dikat sih. Nggak tahu sih, dan ini bebas lah. Tapi kita will still keep going on the learning of social media and things like that. Tapi gini guys, the way of we say the social media is getting easy to access gitu kan. Yang paling membuat orang terpengaruh itu adalah di sosial media mana menurutmu? Kalau aku karena beda-beda jadi ya beda-beda sih. Nggak ada satu sosmed yang spesifik banget kayak gue kayaknya bisa tertarik kalau ngeliatnya dari sini gitu, nggak juga. Maksudnya aku kalau misalnya memang nemu itu di A atau terus nemu itu di B gitu ya, selama itu memang masuk ke aku ya aku ini aja sih, dapat aja gitu, percaya aja. Iya sih.
So at the end of the day, ketika seseorang mempunyai informasi tersebut, misalnya kita dapat informasi dari seseorang, apakah kita harus benar-benar percaya gitu dari berita atau dari informasi yang kita dapat dari sosial media gitu? Aku jawabnya dari aku ya. Kalau dari aku karena aku senang baca berita. Aku senang baca berita kayak pagi tuh biasanya kalau bangun tuh suka ngecek berita gitu kan, hari ini ada apa gitu kan, kayak kemarin ada apa, mungkin ada ketinggalan berita atau apa. Sorry, aku kok ngeblank tadi, pertanyaannya apa ya? So the ini nanti tolong di-cut ya. So the question is like, tadi kita ngomong soal social media gitu-gitu kan. Ketika seseorang mendapatkan ngecek kebenarannya. Iya, bener nggak sih? Maksudnya kita harus bener-bener nyerap informasi dari. Kalau aku, ya tadi yang kayak aku bilang itu karena aku suka baca berita. Biasanya sih aku baca dulu sampai kelar gitu. Tapi terus kalau untuk menyebarkannya ke orang lain, ya aku mesti cek dulu sih ini bener apa enggak gitu. Biasanya aku ngeliat ini bener nggak sih, kayak disertai bukti-bukti yang mungkin mendukung gitu kan. Kayak ini benar gitu. Baru aku oke bener gitu kan. Tapi kalau misalnya buktinya juga dikit, ya aku nggak ini juga sih gitu. Kecuali apa ya, nggak ada kecuali gitu. Pokoknya kalau buktinya memang kuat ya aku percaya gitu. Cuman kalau enggak ya enggak, karena kan kadang suka misalnya ada kayak informasi salah gitu kan, kayak ini terus mungkin udah percaya tapi ternyata salah gitu. Cuman ya untungnya nggak disebarin gitu, cuman sempet percaya gitu kan, pasti pernah ya kita ya. Emang harus ini sih diperhatikan banget itu bener apa enggak gitu. Jangan sampai kita nyebarin berita-berita bohong gitu. Iya sih. Soalnya aku pikir kayak the way you say, kenapa orang lebih cepat viral karena orang fear of missing out. Aku juga kadang gitu sih, FOMO. Kayak misalnya ada orang nyoba apa, kayak misalnya kayak nyoba simple restoran deh, restoran orang makan di sini kok kayak enak ya gitu, jadi pengen deh gitu kan. Atau misalnya orang punya apa sih yang lagi tren sekarang? Let's say mungkin tas lucu yang tren gitu kan. Atau kayak apa? Botol minum. Kita kan sponsori BTW. Ini aku awalnya nggak tahu ada botol ini, terus aku lihat ada beberapa orang yang aku kenal pakai kan. Terus aku kepo, ini botolnya apa sih keuntungannya gitu, kok pada pakai gitu. Terus bentuknya kan juga lucu gitu kan. Iya. Carilah tuh ini kan, nih ininya apa, dia kelebihannya gini dia bisa ini, oke beli gitu kan. Gitu kadang sih, cuman ya nggak setiap itu FOMO juga beli sih gitu. Ada kadang kan nggak beli juga gitu. Iya sih. Karena setiap orang lebih ke orang takut loh, kayak misalnya kok gue nggak tahu, gue udah pantengin di sosial media kok gue nggak tahu sih. Ya aku kadang gitu sih. Kayak kok orang lain tahu gue enggak gitu kan. Padahal gue udah scrolling 24 jam gitu ya misalnya. Ya nggak 24 jam juga sih, tapi sering lah gitu kan. Maksudnya kayak ya kadang ada kalanya aku begitu juga, cuman ya terus nggak berarti kita ketinggalan terus buruk juga kan. Kadang benar. Malah aku pernah dengar ada juga termnya tuh apa, joy of missing out. The joy of missing out. Aku pernah baca itu. Ada orang bilang gitu. Aku kalau orang-orang pada FOMO, aku joy of missing out gitu. Jadi kayak dia kalau nggak ikut tren nggak apa-apa atau apa. Ya mungkin memang ada orang yang seperti itu ya gitu. Orang kan beda-beda. Tuh. Alright, I think that's the end of the day, the end of this podcast. Thank you. Ini tempat keren banget sumpah. Kayak rumah sendiri ya. Kayak rumah sendiri. Anyway, kita berada di, benar sih ini rumah kan ini. Maksudku berasanya kayak di rumah. Iya, berasanya lagi di rumah. Ini kita berada di Pondok Indah Studio. Links ada di bawah. Mungkin kalau misalnya Pondok Indah mau promosiin kita atau mau jadiin tempat bulanan, asik. Kayak ada duit aja. Anyway, Pondok Indah Studio
Ini baru studio pertama, mereka punya 4 studio ya. Mereka punya 4 studio. 5 maksud saya. Ini 4 studio lainnya maksudku. 1 di sini, 1 di atas ada. Cek aja kalian, deket kok dari PIM, deket. Anyway, thank you Giselle Widodo for filling this Mohon podcast. maaf kalau ada kesalahan kata selama podcast tadi, karena jujur kayak agak gugup juga sih. Iya. Dan ini pertama kali, awalnya nolak berkali-kali. Iya, nggak apa-apa. Jadi mohon maaf kalau ada kesalahan. Banyak sih sebenarnya yang nggak mau. Kayak apaan sih, nggak mau podcast itu tiba-tiba Bingung mau ngomong apa soalnya kan. Banyak tentang hostnya yang tahu kok. Anyway, thank you for this episode of this podcast. My name is Jonathan Brian Wijaya. Aku Giselle Widodo. We will see you in the next video. Thank you. Bye-bye. Thank you. Jokes to Pod. Insights from aspiring people.